sehingga siang hari itu diusahakan oleh Ubay ya. Terima kasih Ubaidillah sudah mengusahakan Zoom hari ini. Oke, nanti untuk kuliah-kuliah berikutnya karena sudah offline ya. Jadi nanti kita koordinasikan sekalian karena sistemnya adalah kita 3 kelas dari pagi sampai sore, sehingga pada saat itu kita harus dicek ya apakah ada kuliah yang bertabrakan. Jadi kuliah tidak selalu saya mengisi selama 3 kali 50 menit. Jadi ada beberapa nanti yang kita pakai platform open learning ya. Terus kemudian kita juga ada, silakan Ubay. Ada praktek nanti di kelas. Oke, saya izin share screen ya. Oh, saya belum dijadikan host. Siapa hostnya ini? Biar saya bisa share screen. Mungkin kalau Ubay, saya dijadikan host dulu, Ubay. Oke, ini mahasiswa Stupa 5 ya? Betul? Betul, Bu. Oke, betul ya, Stupa 5. Saya kebetulan sekarang juga ngajar Stupa 5. Dari tahun ke tahun, saya hanya ngajar strukturnya saja, tapi Stupa tidak. Sehingga, mohon maaf ini belakang rumah saya bangun, ada suara-suara berisik, nanti mohon maaf. Jadi tema untuk Stupa itu kan terminal ya. Mungkin nanti ada mahasiswa saya juga mengikuti kuliah ini. Jadi, mohon maaf ini, sebentar kok ada gangguan. Oke, kita kembali ya. Jadi struktur konstruksi dan utilitas itu adalah mendukung pengerjaan untuk Stupa 5. Ya. Cuma memang besok yang mengisi struktur adalah Pak Yon, karena saya mengisi materi evaluasi Purnahuni. Sebenarnya sama dulu yang mengajar struktur 5 adalah Pak Yoyon, tim sama saya ya, jadi gantian gitu, jadi tidak salah. Justru Pak Yoyon tuh ngajar lebih awal gitu, karena beliau sibuk ya, kemudian hanya saya sendiri yang mengajar. Oke, jadi kuliah perdana ini ada 2 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang RPS atau rencana pembelajaran semester. Nanti di situ ada CPL, capaian pembelajaran lulusan, ada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dan kemudian ada distribusi tatap muka dari awal masuk sampai ujian akhir. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti saya akan sedikit menayangkan tentang pengantar struktur lebar ya. Sehingga kalian akan paham sebenarnya apa sih yang nanti mau kita pelajari begitu ya. Oke, saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa terlihat ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, jadi yang pertama, dalam kurikulum baru ya, jadi kita sekarang kurikulum baru itu kita selalu di awal kita harus mengetahui capaian pembelajaran lulusan. Sehingga belajar ini sebenarnya apa sih yang mau kita dapatkan, kompetensinya gitu ya. Jadi yang pertama adalah menguasai cara berpikir ilmiah dan bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab berorientasi pada problem solving. Jadi memang ini mendukung Stupa, jadi di situ walaupun kita belajar struktur, tapi kita harus mengetahui teori, kemudian bisa melakukan analisis ya, konsep struktur yang akan kita terapkan di dalam bangunan bentang lebar gitu. Jadi CPL itu ada 10, di dalam struktur konstruksi 5 ada 3.
Jadi CPL 3, kemudian CPL 6 itu menguasai pengetahuan sains, teknologi, dan spasial pendukung bidang arsitektur. Sehingga kalian nanti, walaupun sudah mendapatkan materi dari saya, harus banyak belajar ya, tentang video, terus kemudian perkembangan saat ini ya, mengenal tentang material bangunan, karena itu akan selalu berkembang. Khususnya tentang struktur bentang lebar. Kemudian CPL 9 itu mampu merancang karya arsitektur di tingkat bangunan dan kawasan. Nah, ini kalian di Stupa 5 ini, kalian merancang bangunan bentang lebar ya. Kalau untuk terminal itu tetap saja kita harus memperhatikan kawasan. Makanya yang temakan terminal bus yang terintegrasi ya. Jadi kita memperhatikan lingkungan sekitarnya, moda transportasi sekitarnya ya. Dan ini sangat kompleks nanti yang harus kita pikirkan. Oke, untuk struktur bangunan bentang lebar ya, itu nanti agak berbeda dengan bangunan tinggi ya. Itu sangat berbeda. Prinsipnya itu sangat berbeda. Kalau kalian belajar di struktur 4, coba silahkan satu orang nanti bercerita. Kalian belajar di struktur 4 mempelajari apa ya? Hasan. Silahkan ada satu yang cerita. Struktur bangunan tinggi, Bu. Oh, struktur 4 itu bangunan tinggi. 3? Kalau 3 itu, kalau tidak salah mengenal space stress. Oh, struktur 3 itu Atau ini. mungkin malah terbalik sih, Bu. Oh, berarti mungkin mengenal space 100 struktur 4 mungkin ya. Jadi begini, struktur 1 ya, saya urutkan biar kalian ingat. Jadi kita struktur 1 sampai 3 itu belajar tentang bangunan bentang pendek. Ya, ada bangunan low rise, middle rise, kemudian high rise. Kemudian saat struktur 4 itu mulai pengenalan bangunan bentang lebar sederhana. Kemudian struktur 5 ini mengenal bangunan bentang lebar kompleks. Ya. Makanya tadi ada pengenalan space truss gitu ya. Sebenarnya space truss itu sudah masuk kompleks, tetapi dia karena sistemnya masih pakai las gitu ya, sehingga dia masih tidak sekompleks kalau space frame gitu. Oke, nanti kita pada saat pengantar struktur bentang lebar kita bisa pelajari. Oke, kita kembali lagi ke RPS. Kemudian CPMK ya. Jadi ini adalah nanti yang akan kita distribusikan dari pertemuan pertama sampai ke 14. Kemudian ditambah 2 itu UTS dan UAS ya. Yang pertama adalah mengetahui dan memahami tentang struktur bangunan bentang lebar. Kita akan mempelajari tentang teori bentang lebar, apa pengertiannya gitu ya. Kemudian apa itu jenis-jenisnya. Jadi bangunan bentang lebar itu jenisnya seperti apa. Kemudian bentang lebar sederhana dan kompleks seperti apa. Dan kemudian kelebihan dan kekurangan setiap jenis struktur bentang lebar. Kemudian yang kedua itu mampu menganalisis konsep struktur bangunan bentang lebar. Sehingga pada saat memilih bentang lebar itu khususnya nanti kalau kalian mau terapkan di terminal ya, itu harus paham sebenarnya dia sistemnya bagaimana. Dari tiap itu punya karakteristik sendiri. Ada yang gayanya tekan semua, ada tarik tekan, ada yang cenderung tarik gitu ya, seperti kabel itu cenderung tarik. Kemudian materialnya juga hampir semuanya itu untuk material struktur bentang lebar itu adalah pabrikasi. Sehingga rumit dan kita ranahnya hanya mengetahui prinsipnya. Ya. Nanti Bu, bagaimana Bu menghitung struktur bentang lebar? Saya pun tidak bisa menjawab karena itu harus ahli
tentang material bangunan dan dia harus bekerja sama dengan mungkin teknik sipil, kita merencanakan dan tahu prinsipnya. Ya, kalian jangan diambil pusing untuk menghitungnya ya, karena itu sistemnya adalah struktur rumit dan fabrikasi. Kemudian yang ketiga, mampu mengevaluasi struktur bentang lebar yang diaplikasikan dalam bangunan. Jadi bisa menganalisis, kemudian juga mengevaluasi. Jadi kalian melihat struktur bentang lebar itu bisa tahu ini kelemahannya struktur ini penerapannya betul tidak. Itu akan tahu. Ya. Kemudian keempat, mengaplikasikan pada desain bangunan. Nah ini adalah objeknya ada stupa. Jadi kita sekarang kuliah itu terintegrasi. Karena apa? Mahasiswa itu tujuannya. Kalau judulnya selalu baru, kalian mendapatkan 2 beban dengan isinya adalah sama gitu ya. Merancang dengan objek luar terminal itu sebenarnya nggak apa-apa, tetapi kalian harus berpikir 2 kali ya. Tetapi kalau sudah ada mata kuliah stupa, tinggal kita membuat detail untuk strukturnya dan proses analisisnya itu detail di mata kuliah struktur bentang lebar. Sehingga sambil kalian jalan stupa, sambil jalan mata kuliah struktur. Sehingga bedanya nanti untuk tugas akhirnya itu yang agak berbeda karena fokusnya berbeda. Nah, yang terakhir membuat modeling struktur bentang lebar. 2 tahun ya, berarti 2 kali ya. Itu tugasnya berganti ke animasi karena kalian kan berada menyebar di seluruh Indonesia ya, ibaratnya kan begitu. Ada yang rumahnya jauh gitu ya, ada yang mengelompok di Solo, walaupun di Solo pun kan menyebar di Sukoharjo dan kita tidak tatap muka. Kalau tugasnya itu maket, itu agak susah. Tapi kenapa kita perlu membuat maket? Praktek itu akan mengasah ya, mengasah apa namanya keterampilan dan kita akan tahu sebenarnya pada saat membuat modeling itu punya tingkat kesulitan yang berbeda. Beda kalau misalnya kita hanya buat animasi lewat gambar gitu ya, itu nggak ngerasa sulitnya ya membuat market studi itu ya. Kemudian itu juga ada apa? Mengasah istilahnya bekerja sama ya pada saat membuat model bekerja sama. Kemudian nanti membuat konsepnya juga bekerja sama, membuat poster itu akan ada pada saat kita dibagi-bagi buat modeling ini lain. Nah, jadi berbeda nanti di ujung atau hasil yang kita dapatkan nilainya itu ini akan lebih ya kita mendapatkan ilmu yang lebih daripada pada saat kita bekerja sama tapi hanya lewat virtual gitu. Kemudian yang ketiga adalah kontrak mengajar ya. Memang kontrak mengajar itu sebenarnya bagusnya adalah strict ya, strict untuk diterapkan. Karena sama saja kita melakukan perjanjian gitu ya. Tapi biasanya yang agak susah itu adalah nomor 2 gitu ya. Masuk kelas telat ya. Memang masuk kelas telat istilahnya harusnya tidak ditoleransi misalnya. Oh, lebih 15 menit nggak masuk gitu ya. Tapi kadang-kadang ya kita agak susah gitu ya. Kalau yang laju rumahnya jauh gitu ya. Dari rumah belum makan misalnya gitu. Di jalan dia bisnya macet misalnya. Ya, kita melihat kondisional. Tetapi diusahakan kalau kalian misalnya bisa tepat waktu itu lebih baik karena tidak mengganggu perkuliahan. Ya, tadi yang pertama sudah saya beritahukan pakai open learning sehingga kalau misalnya besok mau kuliah, saya memasukkan dulu teori. Sehingga kurang berapa hari kalian bisa baca-baca dulu sehingga pada saat di kelas kita tidak banyak waktu untuk menjelaskan ulang. Kemudian yang 3, rajin kuliah dan mengerjakan tugas. Jelas. Walaupun itu walaupun ini dicatat seperti ini, tetapi saya memahami kalian itu mata kuliahnya banyak, tugasnya banyak. Ya, itu memang pembelajaran di strata 1 seperti itu, ya. Kita banyak brainstorming,
pengalaman. Kalau tidak seperti itu ya nanti kita keluar nggak punya ilmu apa-apa gitu ya. Nah, sekarang apa yang harus diingat? Perkuliahan dan mengerjakan tugas itu ada hubungannya dengan aktivitas kalian di luar. Ada yang studi oriented, kuliah tok, orang opo-opo. Ada yang jadi aktivis gitu ya. Nah, kadang-kadang nanti tugas keteteran. Ya. Ada yang rajin sekali kuliah, tapi sakjane ra mudeng. Saya tidak gimana-gimana, tapi kadang-kadang tidak pahamnya gini, tidak paham tapi nggak tanya gitu loh ya. Nah, mumpung kita baru kuliah bareng-bareng ini ya, sehingga pada saat misalnya kuliah itu silakan kalau mau tanya jangan kalau setelah selesai, tanyalah pada saat kita kuliah. Sehingga teman lain yang mau tanya juga mungkin dia pemalu atau tadi terlewat ngantuk gitu ya, itu juga bisa mendengarkan. Oke. Terus kemudian pada saat praktek nanti di kelas juga harus hadir gitu ya. Karena nanti ada beberapa praktek yang harus kita terapkan gitu ya. Kemudian nilai itu ada 3 poin ya. Ada tugas UTS, UAS, oh ada ini presensi karena kalau presensi itu adalah wajib ya di dalam Anum itu harus ada presensi. Itu nanti ada hubungannya dengan nomor 7. Kemudian tugasnya ada 2, individu dan kelompok. Jadi nanti untuk tugas di sebelum mid semester itu individu, kemudian tugas setelah mid semester itu ada individu dan kelompok. Kemudian anggota kelompok dibentuk oleh mahasiswa sendiri, boleh satu atau campuran. Saya tidak akan membatasi, oh tugas itu kelompok A ya harus sama kelompok Anda. Ya. Saya memahami bahwa mahasiswa itu membuat sebuah kelompok itu butuh adanya sinergi. Ya. Yang biasa bekerja sama, oke. Kadang saya kalau bekerja dengan laki-laki sungkan misalnya. Oh, saya ingin banyak perempuan, ya ada laki-laki nanti kan campur misalnya. Ada yang laki-laki itu sudah punya tim misalnya seperti itu. Boleh, jadi saya nggak akan membatasi. Karena bekerja itu yang penting enjoy. Kalian tidak saya paksakan harus satu kelas. Yang penting nanti tugas itu bisa dilaksanakan dengan pembagian tugasnya ya sesuai dengan yang kalian merasa nyaman begitu. Kemudian nomor 7, presensi 75% dari 14 kali pertemuan. Sehingga di sini kalau misalnya 75%, 14 kali biasanya kan ini kalau dibagi 4, 3 ya? 3 atau 4? Ya 3,5 kali pertemuan, jadi 3 kali maksimal kalian misalnya mau izin. Misalnya, Bu, saya mau menikah misalnya, ya enggak apa-apa. Bu, misalnya saya mau ada acara keluarga, enggak apa-apa. Jadi 3 kali itu kalian boleh izin, tetapi ya kalau misalnya tidak ada uzur ya, enggak penting banget gitu, ya masuk kalau bisa gitu ya, 100% lebih baik. Kemudian distribusi nilai terdiri dari kehadiran 10%, tugas 25%, UTS 30%, dan UAS 35%. Kemudian yang terakhir, untuk bahas RPS ini saya akan distribusi tentang tatap muka. Ya. Jadi kalau saya lihat semester dasar ini kita panjang sekali waktunya. Ya. Saya lihat juga, tadi saya agak kaget pada saat distribusi kok masih banyak, ternyata kita ada 2 minggu itu libur muktamar. Ya, nanti setelah UTS. Jadi kita yang pertama nanti 14 September hari ini, padahal sudah mundur 1 hari ya, itu aja sudah masih 7 pertemuan gitu ya. Nah, nanti berarti istilahnya kita kalau di total itu bisa 18 kali kalau tidak salah, jadi lebih-lebih gitu ya. Pertama, penjelasan RPS, kontrak perkuliahan, dan tatap muka perkuliahan. Nah, ini ya hari pertama kok sudah ada tugas ya, tugasnya gampang ya. Jadi yang pertama silakan dicatat
Ini nanti saya kirim di grup gitu ya. Mencari kasus bangunan bentang lebar, sorry itu kurang lebar, disajikan pada 1 lembar kertas A4. Nah, itu kan gampang toh. Coba silahkan cari bebas, ya. Boleh dicatat gitu. Mungkin yang nyatet koordinator boleh atau semua. Jadi silahkan cari kasus bangunan bentang lebar. Bebas. Boleh stadion, boleh apa, pokoknya bangunan yang menerapkan bentang lebar, misalnya museum, boleh itu ada gedung DPR, MPR, ada masjid, apapun yang menerapkan bangunan bentang lebar. Oke, karena ini saya belum memberikan pengantar, mungkin agak bingung, yang penting satu kasus saja. Ambillah fotonya di dalam 1 lembar A4, kemudian silakan diberi penjelasan spesifikasi, jadi nama bangunannya apa, kemudian ini dibangun di luas lahan berapa, fungsi bangunannya apa, arsiteknya siapa, yang terakhir adalah strukturnya apa. Nah, saya pengen biar kalian tahu saja gitu, bebas strukturnya apa, terus bawah sendiri diberi sumber. Kalau dari internet ditulis nanti diakses tanggal berapa. Kalau dari jurnal silahkan. Kalau dari majalah silahkan, bebas. Ini cuma baru brainstorming. Silahkan nanti minggu depan di bawah ya. Nanti beberapa saya akan lihat. Kemudian nanti bisa atau dimasukkan tiap kelas Google Drive juga bisa, atau masuk Google Form. Kalau Google Form sekalian biar ketahuan yang masuk siapa gitu ya. Atau sebagai pengganti presensi untuk pertemuan minggu depan juga bisa. Nanti saya akan koordinasi dengan ketua kelas. Paham ya tugasnya ya? Oke, nanti bisa ditanyakan di akhir kuliah. Kemudian yang kedua, minggu depan pengantar struktur bentang lebar. Tetapi ini akan saya berikan hari ini ya, biar minggu depan itu istilahnya kita bisa membahas kasus-kasus dengan itu ya. Kemudian ini tugasnya adalah untuk pertemuan ketiga itu membawa tusuk gigi, runcing kedua ujung, bawa lem dan alas. Nanti ini minggu depan di PPT akan dijelaskan. Kemudian pertemuan ketiga saya akan menjelaskan tentang struktur rangka batang dan struktur rangka ruang. Ya. Kemudian sisanya itu kita praktek maket studi space frame karena sudah bawa tusuk gigi ya, ini dilakukan di kelas. Terus saya juga akan memberi penjelasan tugas lagi untuk pertemuan keempat bawa kertas kalkir atau HVS. Ya, ini nanti untuk model hari keempat. Ya, saya akan menjelaskan struktur rangka bidang, ada lipat, cangkang, membran, pneumatik. Ya, kita kemudian praktek maket studi untuk struktur lipat. Kemudian selanjutnya pertemuan kelima kita ada bawa tugas lagi, bawa kain, kaos, stocking, tusuk sate, jarum, benang, sama alas yellow board. Ya, kita akan praktek untuk tanggal 12 Oktober struktur kabel dan jaringan. Ya. Kemudian pertemuan keempat ini adalah tugas paper. Ya. Tugas paper ini untuk memberikan detail ya modal kalian di Stupa 5. Ya. Kemudian yang 7 adalah preseden Stupa 5 itu adalah cari kasus, boleh pakai kasus yang tugas, boleh ganti. Itu adalah untuk mendukung Stupa 5. Kemudian tanggal 31 Oktober sampai 12 November ini ujian tengah semester, itu tertulis ya ujiannya, jadi kalian belajar teori. Kemudian ini setelah UTS itu ternyata kita libur 2 minggu. Tanggal 13 sampai 26 November. Memang libur perkuliahan, tapi di situ kalian menyiapkan tugas besar. Saya akan mengeluarkan secara online
tugas besar SKU 5 ya. Sekaligus mungkin di situ di tengah-tengah kita zoom penjelasan tugas. Itu tugasnya adalah tugas kelompok. Jadi 10 mahasiswa itu biasanya kan itu memang terminal semua, tetapi pilihlah satu yang nanti dianggap kalian paling lengkap atau paling mudah untuk dikerjakan atau paling detail itu jadi tugas besar SKU 5. Mungkin kalian gini, wah enak no Bu, itu enak dikerjakan, dibantu orang 10, enggak. Jadi itu boleh dimodifikasi. Jadi tugas besar SKU 5 yang kalian pilih itu boleh kalian tambah, kalian detailkan sesuai dengan persyaratan tugas SKU 5. Ya. Jadi sebagai objek untuk pembelajaran sekalian gitu. Jadi ya enggak apa-apa dipilih satu gitu. Yang penting kalian kan tidak mulai dari awal itu akan lebih susah gitu. Kemudian tanggal 30 November itu konsultasi pertama. Ya, itu jadi setiap mahasiswa semua bawa seperti kita stupa di studio itu tapi SK5. Jadi yang dipilih nanti kita presentasi saya berputar begitu. Kemudian tanggal 7 November sudah sampai konsep dan volumetrik. Sama ini sebenarnya sama dengan stupa, tetapi cenderung ke strukturnya. Kemudian tanggal 14 itu konsep struktur yang diterapkan. Kemudian kita mulai presentasi. Presentasi ini sebenarnya biar tidak usah kita presentasi saat ujian, biar tidak kali lipat. Ini sudah penilaian ujian. Tapi dalam bentuk presentasi, kita sudah membuat draft poster gitu sama kita bawa maket gitu ya. Jadi kita setiap datang itu membuat maket sama poster, presentasi sama 4 minggu. Itu untuk 200 mahasiswa bisa jadi 20 kelompok gitu. Jadi maaf ini kurang, harusnya 1 sampai 20, bukan 10 kelompok. Kemudian nanti tanggal 16 sampai 28 ujian tinggal pengumpulan poster dan maket. Waktunya agak panjang ya. Ini bisa pilih kita mengumpulkan di awal atau mengumpulkan di akhir. Kalau di akhir itu biasanya kalian terganggu oleh lupa. Boleh di awal misalnya. Sehingga kalau ini karena bebas ya, luar stupa, walaupun materinya stupa, kalian silakan bisa memilih tanggal diskusikan. Oke, sebelum saya ke pengantar apa? Bangunan bentang lebar. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Ya, kalau tidak ada saya lanjutkan ya sedikit. Kalian capek enggak kalau pengantarnya hari ini? Hari ini apa minggu depan? Soalnya kalau hari ini itu cari kasusnya ini kan karena sudah maju seminggu gitu, sehingga kasus ini untuk biar pertemuan selanjutnya kalian enak. Ini kan maju aja sekali gitu, sehingga saya ajukan pengantarnya. Harusnya kontraknya tuh minggu lalu, hari ini ada pengantar. Ini kan saya undurkan seminggu gitu. Nggak apa-apa ya, pengantar bentang lebar ya, sambil tidur nggak apa-apa. Tapi ya, yang penting telinganya dengarkan saya. Gitu. Izin bertanya, Bu. Oh ya, siapa ini? Johara, Bu, kelas A. Oh ya, gimana Johara? Bertanya soal tugas satunya itu kan A4, itu bentuknya poster apa kayak deskripsi biasa aja, Bu? Oh, deskripsi biasa. Jadi isinya itu hanya 1 lembar A4, kemudian foto dari kasus yang kalian ambil tempel aja itu. Ya, foto perspektif misalnya gitu kan terlihat itu ya. Karena strukturnya kemudian ditulis spesifikasi. Biar kalian tuh cari-cari gitu loh. Struktur bentang lebar itu seperti ini toh. Biasanya kalau kalian ngambil objek itu ada hubungannya dengan selera biasanya. Oh, saya senengnya kok cangkang gitu ya. Bentuk-bentuk cangkang menarik untuk saya. Oh, saya kok ini kan saya akan berikan pengantar. Nanti kalian akan kalau untuk manggil struktur bentang lebar lebih enak. Struktur apa yang kalian senang gitu. Kemudian kasih spesifikasi, nama bangunannya apa ya. Jadi kalau bisa
Nama bangunannya tuh untuk judul juga boleh, misalnya Sport Center, misalnya Manila Sport Center atau apa ya, DPR MPR Jakarta misalnya. Nanti ditulis arsiteknya siapa, terus kemudian fungsinya apa, luas bangunannya berapa, dibangun tahun berapa, kemudian jenis strukturnya apa. Itu enggak usah ditulis struktur yang panjang, jenis apa. Misalnya jenis struktur kabel, udah cukup itu aja. Ini belum ada analisis ya, ini baru pengenalan. Kemudian tulis saja di bawah itu sumbernya apa, jurnal, apa majalah atau apa. Kalau dari Google, dari apa gitu ya, dari internet dikasih akses tanggal berapa. Terus nama, name, udah cukup itu aja sama kelas. Nah, nanti tolong ketua kelas masing-masing enak masuk di Google Drive gitu ya. Jadi langsung terlihat siapa-siapa yang memasukkan tugas. Oke? Gitu. Ya, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi sebelum ke pengantar? Berarti itu tugasnya individu ya, Bu ya? Individu. Nah, saya kan tadi sudah bilang, sebelum UTS itu udah tugasnya individu, kalau setelah UTS individu dan kelompok. Berarti yang tugas 3 sampai 5 itu individu semua, Bu? Yang mana? Iya, individu. Yang tugas 3 sampai 5. Iya, individu itu. Itu kecil-kecil, makat studi itu kecil, Mas. Makat kayak cah TK waktu trimatra, bimatra tahu? Kalian pernah buat itu kecil-kecil gitu, tapi makat studi. Jadi kita akan membuat maket studi tentang struktur. Nah, tusuk gigi itu kan kecil-kecil. Itu mudah, enggak usah dibuat bingung. Nanti asik aja biar kuliahnya kalian tidak bosan gitu. Ya, kita belajar itu yang penting senang, tahu prinsipnya. Jadi pulang dari kuliah itu tidak pusing. Nah, prinsipnya begitu. Karena kalau kita masuk aja udah dibikin susah, mau ngerjain tugas berat, pulang-pulang pusing, akhirnya ilmunya nggak masuk. Kita buat ini ya, banyak praktek, ya nanti banyak searching, belajar ya. Yang penting prinsipnya paham. Oke, gitu. Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Oke, ini adalah pengantar struktur bentang lebar yang nanti akan kita jelaskan. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Oke, karena kok ada noise ini tadi. Oke, jadi definisi struktur bentang lebar merupakan struktur bangunan yang memungkinkan penggunaan ruang bebas kolom. Ya. Ini ada kata kunci, ruang bebas kolom yang selebar dan sepanjang mungkin. Kenapa kata kunci ini dieksplisitkan itu? Karena pada saat kita belajar struktur bentang pendek, itu kita selalu berbicara atau dikaitkan dengan gaya vertikal horizontal ya, antara kolom dan balok dengan modul struktur tertentu, dan itu memang kemudian ada hubungannya dengan bangunan bertingkat. Ya, ada sedang, ada bangunan tinggi, itu hubungannya sama kolom dan balok. Ya. Makanya itu namanya bentang pendek. Nah, bentang lebar itu bebas kolom. Ya, kalau kita lihat itu ya, bangunan-bangunan itu adalah biasanya bangunan yang dengan kapasitas besar penggunaannya seperti stadion, kemudian convention hall, kemudian untuk misalnya sport center gitu, kemudian misalnya untuk
tempat ibadah tapi yang memakai bentang lebar gitu ya. Sebenarnya tempat ibadah itu kadang-kadang masih pakai kolom-kolom ya, kalau bangunannya itu istilahnya tidak pakai bentang lebar. Tapi kadang kalau secara fungsional kan pakai kolom itu sebenarnya mengurangi soft ya. Jadi membatasi soft kita dihalangi oleh kolom gitu. Sebenarnya kalau kita mau enak gitu ya, pakai struktur yang bentang lebar. Tapi kan kadang melihat kondisi. Nah, kalau untuk bentang lebar sendiri memang untuk ruang bebas kolom. Jadi nanti intinya dari semua struktur yang nanti akan kita pelajari itu bisa bebas kolom. Ya nanti entah yang bidang, yang ruang, yang kabel, ya. Jadi itu memang prinsipnya bebas kolom. Nah, bentang lebar itu dibagi dua. Tadi sudah saya singgung, ada sederhana dan kompleks. Mungkin harusnya Pak Hasan itu pada saat di struktur 4 ya, sudah pengenalan bentang lebar tapi yang sederhana. Nah, ini saya tulis, jadi konstruksi bentang lebar yang ada dipergunakan langsung berdasar teori dasar dan tidak dilakukan modifikasi pada bentuk yang ada. Ya, jadi tidak melakukan modifikasi. Jadi seperti struktur portal itu ya, dan itu bentang lebarnya ada batasannya, biasanya 30 meter begitu. Tapi kalau untuk yang struktur rumit sudah kompleks tuh bisa lebih lebar lagi. Untuk bentang kompleks, bentuk struktur melakukan modifikasi dari bentuk dasar. Ya, kemudian kadang dilakukan penggabungan terhadap beberapa sistem struktur bentang lebar. Nah, ini contohnya. Contohnya ya, yang sebelah kiri, kanan, dan atas. Ini adalah struktur portal. Kalau kita lihat ini kan struktur baja ya. Di bawah juga baja, tapi belum ada modifikasi. Jadi bentuknya ya sudah peta. Ya, panjang gitu aja. Nah, dia lebih sederhana. Tetapi yang 4 di sebelah kanan ini sudah mulai melakukan modifikasi. Ada bentuk-bentuk geometri, ada misalnya yang atas itu Sydney Opera House itu cangkang ya, dia sudah ada ide-ide bentuk tentang cangkang binatang. Kemudian ini yang di bawah ini ya, ada struktur membran. Nah, bentuknya sudah ada bentuk geometri yang dimodifikasi. Ini struktur lipat, yang atas ini adalah space truss ya. Nah, ini bentuknya sudah mulai ada lengkung ya. Apalagi kalau space frame itu bentuknya bisa berbeda-beda ya. Kalau space truss itu masih lebih teratur. Kemudian guna dan fungsi, jadi bentang lebar digunakan untuk kegiatan yang membutuhkan ruang bebas kolom yang cukup besar ya. Jadi seperti kegiatan olahraga, gedung stadion, pertunjukan, kemudian auditorium, pameran. Coba kita bayangkan kalau stadion itu banyak kolom, lapangan sepak bola banyak kolom, terus gimana ya? Orang yang lihat nggak nyaman, ya. Kemudian misalnya kolam renang indoor banyak kolom gitu ya. Yang mau lihat juga ketutupan kolom juga nggak enak, pertunjukan juga nggak enak. Nah, itu ada hubungannya dengan fungsi dan kenyamanan. Ya. Jadi pada saat kita merancang itu kan kita banyak yang diperhatikan, fungsinya apa, penggunanya apa, persyaratan ruangnya apa. Nah, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan itu kita memakai struktur bentang lebar untuk ruang untuk kegiatan yang membutuhkan ruang yang bebas kolom. Kemudian untuk tingkat kerumitan dan pemecahan masalah, jadi tingkat kerumitan itu beda. Jadi kerumitan yang timbul di gaya yang terjadi. Tadi ada gaya tekan, itu gaya apa? Ada gaya tarik, itu ada hubungannya dengan struktur yang ada, material, kemudian sistem yang akan diaplikasikan pada bangunan. Nanti beberapa hal akan dibahas di masing-masing jenis struktur ya. Nah, ini adalah dasar teori tentang sistem. Jadi kalau kita lihat
ya, itu sebenarnya ada 2 sumber. Yang Sodek ini lebih awal, ini memang buku lama ya 98, tapi nanti biasanya ada terbitan baru gitu kan, benar Sutresno 89. Ini sebenarnya Sutresno ini Sodek lebih lama Sutresno. Cuma sebenarnya ini sistem struktur yang atas sama bawah ini sebenarnya sama. Kalau untuk belajar, ya, saya merasa pada saat belajar itu lebih enak menggunakan pembagiannya Sutresno. Karena Sutresno ini membagi pada saat kita mengaplikasikan itu lebih mudah pada saat kita mengingat. Jadi yang pertama, ya, untuk ini kan sebenarnya sama ya, rangka batang, rangka ruang, kabel pelengkung, plan grid, membran, cangkang ini sebenarnya sama, tapi kalau yang ini tuh terstruktur, yang Sutresno. Yang Sutresno itu dia membagi menjadi 3. Ya, kalau kita mau mengingat itu masih ingat pada saat kalian belajar trimatra. Pada saat kita belajar trimatra itu ada trimatra rangka, ada trimatra solid, trimatra bidang, ada trimatra solid. Ya kan? Nah, itu sebenarnya pada saat kita aplikasi di dalam bangunan, di struktur itu sama. Ya, kita belajar struktur ruang, kemudian ada bidang, kemudian ini sebenarnya jaringan itu sesuatu yang panjang gitu ya. Jaringan panjang, jaringan gitu. Jadi yang pertama, struktur ruang dibagi 2, rangka batang dan rangka ruang. Nah, ruang itu kita kenal dengan space frame. Kemudian kalau rangka batang itu kita kenal dengan portal. Ya. Jadi ini biasanya untuk sistem struktur sederhana itu masuk di rangka portal. Nah, ini struktur rangka ruang ini atau space frame sudah masuk rumit, termasuk di bawahnya. Kemudian yang kedua adalah struktur rangka permukaan bidang. Kenapa dia membagi menjadi seperti ini? Karena struktur yang mau diaplikasikan itu dia bekerja pada bidang. Jadi struktur lipat itu kan bidang yang bekerja. Struktur cangkang itu juga bidang yang bekerja. Membran itu juga bidangnya yang bekerja. Kemudian pneumatik atau nanti di dalamnya ada dom juga. Kalau pneumatik itu pakai sistem tekanan udara, kalau dom itu juga sebenarnya juga sama. Hampir seperti cangkang, tapi bedanya kalau dom itu ada perhitungannya. Jadi dia lebih simetris gitu ya. Kalau kalian lihat dom itu ya, kubah maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga struktur kabel dan jaringan. Nanti di sini bagaimana kabel itu ditarik ya, dengan gaya tarik dia akan semakin kuat. Nanti kita lihat satu persatu. Kok nggak bisa jalan? Oke, yang pertama tadi, rangka batang atau portal itu terdiri rangka batang saling berhubungan satu sama lain. Biasanya struktur tersebut berbentuk segitiga statis 2 dimensi. Ya, ini kalau kita lihat seperti tadi ya, ini masih di tengah ini ada kolom. Jadi dia lebar tapi masih ada batasnya. Ini kan belum ada modifikasi ya, jadi masih sederhana. Jadi misalnya ini contoh maket saja, kalau misalnya di lapangan seperti tadi, yang ada kolam renang indoor sama apa tadi, saya agak lupa. Yang bangunan, bangunan kayak pabrik tadi. Jadi itu pakai portal segitiga. Jadi masih pakai struktur baja biasa. Kemudian portal lengkung ini biasanya jembatan ya, ini banyak dipakai atau orang sipil ya. Kalau struktur jembatan itu biasanya pakai portal lengkung. Nah, ini sudah mulai struktur rumit ya. Jadi rangka ruang di dalamnya kadang-kadang kita juga bisa bahas space truss. Nah, bedanya apa? Space truss sama space frame gitu ya. Jadi kalau rangka ruang ini sebenarnya kan konstruksi dengan sistem sambungan batang atau member satu sama lain dengan menggunakan bola. Jadi sebenarnya ini gambar yang di bawah ini ball joint itu bola. Nah, kemudian struktur ini
membentuk ruang segitiga yang disebut limas. Nah, ini. Nah, bedanya apa antara space truss sama space frame? Kalau space frame itu ball joint ini penuh, jadi strukturnya penuh. Nanti pada saat bahasan mungkin gambarnya ada atau nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, kalau space truss ini bisa apa namanya? Bisa sendiri-sendiri, seperti yang ada di editorium kita itu pakainya space truss. Dan dia tidak pakai ball joint, tapi dengan apa namanya, dilas. Nah, tapi kalau yang namanya space frame, itu pakai ball joint seperti ini. Dan dia misalnya jadi atap itu bisa bentuknya macam-macam, bisa hanggar kawat, bisa mau dibentuk segitiga, mau dibentuk apa namanya, bulat, apa ya, permukaannya mau lengkung, mau kotak itu bisa. Karena dia tidak dilas sistemnya. Jadi dia pakai permainan sambungan segitiga limas. Nanti kita praktek pada saat minggu depan ya. Pada saat kita belajar, maaf kok minggu depannya lagi pada saat kita belajar tentang space frame. Kemudian lipat. Kalau lipat ini struktur bentuk lipatan ya. Jadi struktur lipat yang semakin apa namanya, semakin banyak lipatannya itu strukturnya semakin kuat menahan beban. Ya, jadi lipatan tersebut dihubungkan dengan pengaku yang disebut Stevener. Nah, ini istilah di dalam struktur lipat. Nanti kalau misalnya kalian belajar searchnya Stevener ki apa gitu ya, itu pengaku. Nah, ini kalau kita lihat, kalian ingat ya, nggak tahu kalau kalian kan lahirnya tahun berapa ya? Sekitar berapa lahirnya? Lahirnya tahun berapa, Mas? 2002, Bu. Wah, 2002 ya. 2002 itu ya berarti seumuran anak saya gitu ya. 2002 itu tahu, kalian masih ingat nggak? Dulu zaman saya kecil itu masih ada obat nyamuk, tempat obat nyamuk itu loh, yang lingker itu loh, yang dibakar tahu. Sekarang kan adanya Tahu, ini ya. Bu. Oh, tahu, masih tahu ya. Kalau sekarang tuh baygon kalau nggak semprot pakainya mat itu ya. Nah, tinggal dipakai listrik. Kalau dulu dia bikin obat nyamuk gini. Kalau dalam kondisi dia apa? Dia lembaran itu dia akan lebih rapuh, lebih lemah gitu ya. Tapi kalau misalnya dia pakai lipatan, dia bisa menyangga. Sehingga batang ini bisa disangga dan dengan gaya tekan dia akan semakin kuat ini. Ini gaya tekan tuh panahnya ke bawah, ini namanya tekan. Ya, materialnya bisa baja, plastik, kayu dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh bangunan dengan struktur lipat. Kalau kita lihat paling atas itu ya, sebelah kiri, itu kan tidak ada kolom sama, itu hanya lipatan saja. Dia sebelah sel gitu dari lipatan. Nah, kalau ini sebelah kiri bawah ya, dia dengan cantilever lebar itu dia bisa ya. Padahal ini tinggi besar gitu cantilever dengan kolom hanya ujung, kuat karena dia ada struktur lipat. Yang kanan ini dia adalah kayak gereja gitu ya. Jadi atap dari atas sampai bawah itu tanpa dinding, dia dengan struktur lipat. Nah, ada kunci yang berbeda dengan struktur bentang pendek. Struktur bentang lebar itu sistem strukturnya menerus. Menerus itu maksudnya bagaimana? Jadi dari pondasi, dinding, atap itu jadi satu. Jadi tidak ada segmen-segmen pondasi sendiri. Kalau struktur bentang pendek kan kepala, badan, kaki ya. Kalau ini tidak ada. Jadi dari kaki sampai badan, kepala itu jadi satu. Jadi kalau satu itu rapuh, semuanya ambruk gitu ya. Jadi dia ada satu kesatuan. Oke. Kemudian yang kedua ada struktur rangka bidang. Maaf, tadi lipat, struktur rangka bidang pertama lipat, yang kedua cangkang. Ya. Nah, nanti akan ada kemiripan antara cangkang dengan kubah atau pneumatiknya atau dom.
Hanya bedanya apa? Kalau cangkang itu dia terinspirasi untuk berada di alam. Jadi tidak selalu bentuknya itu sama simetris hanya satu, enggak. Bisa banyak ini ya. Jadi kalau ini keong emas ya bentuknya bisa pakai ini. Tapi strukturnya itu sebuah bidang yang istilahnya bekerja dalam satu struktur bangunan dari pondasi sampai kepala itu jadi satu. Nah, jadi bentuknya melengkung sehingga tampak dinamis. Nah, ini beban seutuhnya disalurkan melalui dinding strukturnya nih. Ini model struktur ya. Ini sebenarnya kadang-kadang saya pengen kita juga praktek cangkang juga, cuma cangkang terlalu susah. Jadi kita praktek yang ada effortnya gitu ya, kayak tusuk gigi, ya, membuat bidang itu, terus struktur tenda itu memang harus telaten gitu ya. Kalau ini kan bisa dengan cetakan, jadi kita tidak perlu praktek lah, tapi langsung bisa praktek. Oke, selanjutnya struktur membran. Nah, struktur membran ini kalau kita sering familiar itu struktur tenda. Nah, dia punya dia punya keistimewaan. Struktur ini bekerja dengan memberikan gaya eksternal yang menarik membran. Nah, namanya gaya jacking. Jadi kalau kalian ya itu pernah kemah, itu mesti kalian pernah membuat struktur tenda. Kalau tarikan pasak-pasak itu tidak kuat, itu meleot. Tapi kalau tarikan ya tali kemudian ditarik di setiap itu ya, setiap permukaan membrannya itu semakin kuat tarikannya, itu tendanya semakin kokoh dan kuat dan bagus gitu ya. Dan ini struktur permukaannya fleksibel, tipis, memikul beban dengan mengalami terutama gaya tegangan tarik. Sehingga semakin tarikannya bagus, semakin kuat gitu ya. Kalian sendiri tahu kenapa tentara itu pakai struktur tenda ya di hutan. Jadi konon kalau pakai ini ada tulisan daerah berangin kencang seperti gurun. Jadi kalau kalian yang sudah umroh atau haji ya, itu biasanya di sana di Mina itu pakainya struktur tenda. Ya. Dia akan kuat karena anginnya kenceng gitu ya. Dia akan kuat di situ. Terus kemudian konon kalau tentara itu dia ditembak itu dia akan mental balik pistolnya. Dia nggak akan tembus. Saking kuatnya itu tadi gaya itu tadi ya, kayak gaya tarikan dan hentakan itu dia akan kuat sekali. Kayak kalian kalau pakai payung, pakai hujan itu ya, nah itu kan hujannya mental itu ya. Nah contohnya seperti ini. Nah ini di atas ini adalah ini sistem strukturnya yang kiri, sebelah kiri ini ya. Jadi dia sistemnya ditarik. Nah ini bisa membentuk seperti ini itu karena apa ya? Jadi di pinggir-pinggirnya itu dipasang tali, ditarik. Nah besok kita prakteknya apa? Pakai benang itu tadi, benang yang dijahit dengan kain. Nah, terus kemudian ini ya biasanya ada bantuan ini benang, ini kan sebenarnya kabel ya bantuannya. Nah jadi kalau dengan bentuk seperti ini sebuah kayak musik pavilion kayak konser ini enggak, orang itu enggak ketutupan kolom di tengah gitu, jadi nyaman ya. Kesan monumentalnya juga bagus ya. Kalau untuk struktur tenda itu kita bisa melakukan modifikasi secara kreatif ya. Dengan kreativitas tinggi bisa dipakai. Kemudian pneumatic balon atau dom, ini yang gambar pneumatik belum saya cantumkan, tapi ini sistemnya sama ya. Jadi biasanya dia kan ada hubungannya dengan kurva. Sehingga biasanya ada satu sumbu, ada elip, bola. Nah, itu bedanya apa dengan cangkang? Sebenarnya kalau kita pakai prinsip itu sama, permainannya kan bidang. Cuma bedanya dia idenya kalau satunya dari bentuk-bentuk yang ada di alam, kalau ini dengan satu sumbu kurva.
bisa bola, elips. Jadi dia bisa terukur, bisa dihitung gitu. Kayak kubah masjid, ya. Kalau kita lihat itu cetakannya simetris, bisa dihitung. Tapi kalau cangkang itu kan bisa bentuk-bentuk yang modifikasi. Nah, contohnya seperti ini. Ini dom, tapi dengan bentuk segitiga bisa nih. Nah, ini jadi dalamnya ini kalau dilihat tanpa kolom sama sekali nih. Nah, kalau kalian biasa praktek itu kalau maket kadang-kadang yang paling mudah pakai bola anak-anak plastik itu nanti terus dicat gitu ya. Terus baru luarnya nanti dikasih modifikasi gitu. Nah, ini contoh kubah masjid. Nah, ini kan sebenarnya sama-sama kubah bisa dihitung dengan kurva. Kemudian ini adalah yang terakhir, itu struktur kabel dan jaringan. Nah, sebenarnya ini hampir sama sistem kerjanya dengan tadi tenda, cuma kalau tenda itu ada membrannya. Kalau ini dia yang bekerja hanya kabelnya saja. Ini kalau misalnya kita ditutup, nah itu membrannya dia harus mengikuti, talinya harus ikut di dalam membran, sehingga pada saat ditarik bentuknya itu mengikuti dengan bentuk kabel, sehingga gaya tariknya ya ini satu jenis struktur yang terhadap daya tarik. Ya, penggunaan bahannya minimal, gaya tarik linier. Ya, jadi bahaya tekuk tidak perlu diperhitungkan, ya, karena dia tarik, jadi tidak ada tekuknya. Nah, kemudian cirinya adalah tiang-tiang yang secara keseluruhan membentuk suatu struktur kaku. Jadi ini tarikannya itu mulai dari pondasi, dia ditarik, ini ada tiang, tiang dihubungkan lagi, ini ditarik lagi, jadi ini semua berhubungan. Nah, kemudian di sini ditarik ke pinggir-pinggir. Ke pinggir-pinggir ini satu kesatuan, makanya ada ciri penerus. Coba satu kabel itu dipotong itu ya semuanya ada gedek ambruk gitu ya. Memang lemahnya seperti itu. Karena ini struktur rumit. Cuma kelebihannya satu ada estetika sangat tinggi ya. Bangunan bentang pendek itu ada tapi hanya permainan kasat ya biasanya. Tapi kalau ini sistem struktur itu bisa dimainkan jadi sesuatu yang estetis gitu. Memang ya karena namanya ini advanced structure ya. Jadi memang agak berbeda. Makanya kita tidak bisa kalau Bu Aning ditanya ngitungnya piye. Ya ini struktur rumit. Itu hal material yang menghitung ya. Konstruksi orang sipil juga kadang orang sipil kalau bagian hidro gitu ya nggak bisa kalau bukan bagian struktur ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah penampang kabelnya. Jadi penampang kabelnya itu dibagi 3, ada spiral trans, full lock coil cable, sama structural wire ropes. Jadi ini biasanya kalau yang nomor 1 ini adalah kabel yang sederhana, kadang menarik bangunnya tidak rumit, tidak kompleks. Kalau yang kedua ini agak kompleks karena dia sistemnya full lock itu saling mengunci sehingga dia semakin kuat. Ya. Sehingga ini biasanya untuk itu yang di atas ini kan yang mungkin yang jembatan ya. Jembatan itu kan panjang ya. Jadi dia pakai yang lock jadinya dia lebih kuat. Kemudian yang terakhir ini biasanya untuk bangunan-bangunan yang membutuhkan risiko tinggi. Jadi ini untuk tahan api, wire ropes. Jadi dia lebih tahan api dibanding yang nomor 1 dan 2. Nah, nanti kita pelajari, kalian juga bisa searching ya. Jadi tidak tergantung ini hanya pengantar saja ya. Biar kalian pada saat nanti mau cari kasus, yang struktur ruang seperti itu toh, yang struktur bidang itu toh, saya tertarik mana, kira-kira nanti boleh saja kasus biar tidak kali kerja, cari kasus kalian yang untuk paper nanti pada saat stupa gitu ya. Nanti kalian kan harus ada satu paper detail ya, bagaimana struktur itu mau kalian aplikasikan begitu. Oke, ini contoh kabel juga ya. Nah ini yang kiri ini jembatan, yang bawah ini
estetika bangunan aja. Jadi yang bawah ini mungkin ya pakai kabel yang paling sederhana ya. Sebenarnya ini kan tarikannya nggak cukup karena yang bawah ini kan kaku, tidak membran ya. Sebenarnya kalau membran itu kan yang kanan ini. Ini kalau ditarik bentuk seperti yang atas. Yang di atas ini adalah mall ya. Mall yang dihatapi oleh struktur kabel. Ya, kalau Anda bayangkan struktur kabel segini gede gitu, mall itu berapa hektar gitu ya, luar biasa gitu ya. Kemudian ini ada struktur kabel yang menarik apa namanya ini overhang. Ya. Ini beberapa contoh nanti bisa dikembangkan lagi. Oke, itu pengantar untuk bentang lebar. Mungkin pertanyaannya minggu depan ya, kita detail satu-satu. Karena ini belum dijelaskan detail, jadi masih banyak pertanyaan. Yang penting kalian untuk tugas pertama, brainstorming, ya sambil lihat-lihat, sambil aku nek gawe terminal, strukturnya apa ya, gitu. Cocoknya apa ya. Carilah mulai struktur-struktur yang ada di seluruh dunia terminal ya. Silakan. Oke. Sebelum saya tutup, saya mau pesan untuk mahasiswa saya struktur 5 ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan yang ada di grup ya. Di grup Stupa 5 untuk kelas saya itu besok setelah kuliah umum Stupa 5 ya, di breakout room. Ya, lebih enak saya menjelaskan. Jadi mungkin kalau saya hanya chat itu akan berbeda dengan kalau kita bicara langsung. Gitu ya saya kira ya. Siapa yang WA kemarin? Nggak hadir di sini. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan nanti kita ketemu besok saja ya untuk mahasiswa Stupa 5 saya. Kemudian saya cukupkan sekian kuliah perdana hari ini. Saya harapkan nanti kalian bisa fokus mengerjakan ya. Tidak usah berpikir susah dulu ya. Semua yang belum dilakukan atau belum dijalani itu sepertinya susah, tapi sebenarnya kalau kalian merasa susah, itu adalah sebuah proses pembelajaran. Ya. Jadi kita mulai berpikir, mulai ada ketertarikan, mulai ada rasa effort untuk mencari tahu. Nah itu lebih baik daripada kalau kuliah kita mati rasa, pokoknya aku nggarap ya nggarap, sesuk ra iso ya nyontek, engko ra iso ya takok koncone, ora iso engko ya njaluk tulung. Nah, kakak lah jangan begitu. Jangan biasakan seperti itu, nanti kalian menyesal nanti ya. Yang penting satu, semangat pada saat dari ingat orang tua itu adalah sebuah amanah ya. Jadi kalian ikut kuliah hari ini adalah melaksanakan amanah ya. Orang tua punya semangat untuk membiayai kalian, kalian ya harus semangat untuk menyelesaikan kuliah gitu. Gitu ya. Saya kira itu kalau ada kurangnya saya mohon maaf ya. Oke, mungkin itu saja. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, saya kira nanti absennya dikirim tiap kelas, ketua kelas ke tempat saya ya. Yang sudah bentuknya Excel saja. Ya, jangan bentuknya Excel saja. Oke, terima kasih. Saya Liv ya.